Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 39. Siap, Mas. Nanti aku bisa ngomong lebih kenceng dari Mama pokoknya. Arum menahan tawanya. Lagian Mas ngadi. Bahas berlian. Siapa juga yang enggak mau? Kalandra hanya menahan tawanya kemudian berangsur memandangi wajah Arum. Wanita itu baru saja mengakhiri dekapan mereka, tapi langsung membantunya mengancing setiap kancing kemeja yang belum terkait. Kamu bahagia, kan? Tanya Kalandra serius. Sebelumnya, Kalandra belum pernah seserius sekarang. Bahkan walau sebelum menikahinya, Kalandra tipikal pendiam dan baru akan berbicara jika perlu. Mas, jangan tanya yang gitu, aku Parno, keluh Arum sambil merengut. Arum takut, ada maksud lain semacam firasat dari pertanyaan yang baru saja Kalandra tanyakan. Itu juga yang membuatnya sebal menahan was-was. Kalandra menahan tawanya kemudian membingkai erat kedua sisi wajah Arum karena memang gemas. Aku hanya mastiin. Soalnya dari kita menikah, kamu beneran enggak pernah istirahat. Di rumah pun, ada saja yang dikerjain. Menyimak itu, Arum langsung tersipu. Aku enggak hanya bahagia, Mas. Karena aku bahagia banget, ucapnya yang kemudian juga berkata, makasih banyak, ya. Kalandra yang mesem berangsur mengangguk. Kemudian ia sengaja memejamkan mata, memajukan wajahnya kepada Arum, sambil mengerucutkan bibir berisinya. Jangan pura enggak tahu. Aku tahu kamu tahu apa yang aku mau, ucap Kalandra yang meski niatnya pura mengomel kepada Arum, tapi tetap saja menjadi menahan tawa. Membuat kebersamaan mereka yang harusnya romantis malah menjadi lawak. Karena meski Arum sudah berangsur kap bibir Kalandra, wanita itu malah sibuk menahan tawanya. Hari selanjutnya, mereka sibuk menjalankan bisnis baru mereka. Satu keluarga bekerja sama, bersama Aidan yang juga ikut membantu atas keantengannya bermain di troli bantu jalan. Semacam plastik vakum, label produk, bubu sudah mulai disiapkan. Meski memang akan lebih nyaman jika memakai kantong plastik, Kalandra sengaja menjadikan konsep ramah lingkungan untuk wadah usahanya. Ia menggunakan besek atau itu piti, anyaman bambu yang bisa terurai dengan baik jika sudah tidak dipakai. Namun untuk pembelian dalam jumlah banyak, atau semacam pembelian khusus untuk paket hadiah, Kalandra juga sudah sampai menyiapkan kantong ramah lingkungan. Sayang, tunggu, ucap Kalandra sambil mempersiapkan kamera di ponsel pintarnya. Arum yang sudah siap menyiramkan air panas ke bebek yang sudah langsung terusik, itu mau ngapain? Rekam jadi video, buat promosi. Yakinin pembeli kalau kita produksi rumahannya sangat steril. Lihat, dapur kita sampai sesteril ini, ucap Kalandra. Aku perlu dandan enggak, Mas? Arum langsung siaga karena biar bagaimanapun, ia yang baru mandi sama sekali belum sisiran, apalagi merias wajah. Rambutnya saja masih dicepol asal. Walau hanya ditertawakan oleh Kalandra, Arum langsung sigap buru pergi. Dandan dulu, Mas. Biar kamera Mas enggak kebakaran. Enggak dandan pun, kamu tetap yang paling cantik buat aku, yang. Ayo cepetan sini. Kalandra yang memang memakai pakaian santai, tak kuasa mengakhiri tawanya. Tunggu, Mas, enggak ada 5 menit, kali ini Arum agak berseru. Ibu Kalsum yang tak sengaja melihat dari teras depan sambil memomong Aidan, langsung merasa memiliki kembaran. Karena belum lama menjadi istri Kalandra, Arum sudah lebih berisik darinya. Kurang dari 5 menit, Arum sudah kembali dengan rapi. Ini kita syuting, ya, Mas, harusnya sudah aman. Semuanya rapi dan memang terbiasa rapi. Ya sudah, Mas, aku siap. Bentar, itu bibir kenapa semenor itu? Sini dulu, jangan begitu. Ah, Mas, ini kan biar kelihatan di kamera. Biar gonjreng, Mas. Kehebohan Arum dan Kalandra yang malah mirip anak kecil membuat Ibu Kalsum yakin, andai nanti Arum hamil, pasti anaknya perempuan. Apalagi selain pengantin baru itu sama manja, Arum juga jadi hobi dandan. Nah, baguslah, nanti kalau sudah 1 tahun, adikin lagi.
Biar rumah ini super rame pokoknya. Kurang kamar, bangun lagi di belakang, ucap Ibu Kalsum berbisik, bisik pada Aidan yang ia emban dan ikut cengir layaknya dirinya. Video promosi benar dimulai. Dari proses pembersihan bebek kemudian pemasakan dan terakhir pengepakan. Terakhir setelah semuanya terkemas, proses distribusi ke pembeli juga sampai direkam. Barulah di malamnya, Kalandra mengedit setiap rekamannya menjadi lebih baik lagi, di laptopnya. Di tempat tidur, Arum yang duduk sila tengah sibuk membalas setiap orderan di ponsel Kalandra. Karena dari semua promosi yang mereka lakukan, Kalandra menjadi penjaring pembeli yang paling banyak. Yang beli ke Arum hanya beberapa. Namun Widi, Rani dan Ibu Nur sudah sampai menjadi DP usaha Arum. Malahan hari ini, Widi sudah sampai berhasil menjual 9 bebek. Kenyataan yang sangat Arum apresiasi. Ada satu orderan di WA Kalandra yang langsung mengusik Arum. Itu kontak Irfan tapi memanggil Kalandra Mas. Bisa Arum pastikan itu Ririn. Diurus saja, kalau beli mah oke, kalau macam ya diulek aja buat bumbu penyedap, yang, ucap Kalandra masih fokus dengan kesibukannya mengedit. Karena bukannya fokus, ia malah tersipu memandangi sosok sang istri yang ada di video. Buat bumbu gimana, Mas, yang ada pembeli bebeknya pada keracunan, keluh Arum yang kemudian juga berkata, Mase, ada yang minta versi ayam kampung sama ayam biasa. Laksanakan, minggu depan pasti ada. Ayamnya nunggu panen dulu, ucap Kalandra. Namun, Arum yang merasa Kalandra sudah terlalu lama mengedit video bahkan ia sudah sampai sangat ngantuk, malah menjadi curiga, dari tadi Mas ngapain, sih, masa iya, enggak beres, udah mau 2 jam, loh. Nonton apa itu, aku jadi curiga. Arum nekat menghampiri Kalandra. Kalandra langsung tersipu, seperti biasa. Sibuk menahan tawa dan benar ceria, nonton kamu ih. Ya Allah, Mas, kok di video aku cantik banget, ya, langsing gitu, kulitnya juga glowing. Ah, ini kamera HP Mas jahat banget. Arum duduk di pangkuan Kalandra karena suaminya itu juga sampai menuntunnya. Kalandra mendekap mesra pinggang Arum menggunakan tangan kiri yang tidak memegang mouse. Mereka membahas video promosi yang kadang membuat mereka menahan tawa sampai lemas. Jangan kecapaian, tetap wajib istirahat walau pesanan membludak, ucap Kalandra sambil elus punggung sang istri yang tengah ia peluk. Arum mengangguk kemudian membiarkan Kalandra menggandengnya. Pagi ini, suaminya itu akan pergi kerja. Sudah rapi dan niatnya menggunakan motor. Namun melihat langit yang gelap, Arum meminta suaminya itu untuk pergi menggunakan mobil. Hai, sapaan tak berdosa itu dari Pak Haji yang sudah duduk di luar gerbang rumah orang tua Kalandra. Walau sama mengetahui, Kalandra dan Arum kompak mengabaikan Pak Haji. Aku sudah pakai jaket, kok, yang. Nanti sekalian pakai mantel hujan, ucap Kalandra yang tengah memakai sepatu pantofel warna merahnya. Langitnya masih segelap ini, Mase. Mirip jenazah yang masih gentayangan. Pakai mobil sajalah. Telat dikit enggak apa daripada sudah hujanan, ya telat juga, ya sakit juga, ucap Arum yang kemudian pamit mengambil kunci mobil, membuatnya masuk ke dalam rumah. Melalui ekor lirikannya, Kalandra mengawasi Pak Haji. Penuh ketenangan dan memang tak terusik oleh hadirnya pria tua yang makin hari kulitnya makin gelap, ia menuju mobilnya yang memang sampai ditutup menggunakan penutup mobil khusus. Berhubung mobilnya terparkir tak jauh dari Pak Haji, ia sengaja mengibaskan penutup mobilnya ke arah Pak Haji yang detik itu juga sibuk bersin dan sampai batuk. Woi, aku mau beli bebek sama ayam ungkep kok disiksa gini. Pembeli itu raja, loh, protes Pak Haji. Kalandra tak peduli, dan tetap mengibaskan penutup mobil hingga tuntas sebelum akhirnya, ia juga melipatnya rapi, menaruhnya di teras. Bengek, sono, batin Kalandra. Apalagi selama 1 minggu ini, penutup mobil itu sudah melindungi mobilnya dari segala kotoran maupun terpaan air hujan. Tak lama kemudian, Arum yang baru datang, kebingungan melihat Pak Haji. Namun setelah menghirup udara di sana yang kurang nyaman di hidungnya, ia paham. Alasan Pak Haji begitu pasti efek penutup mobil Kalandra. Ya Allah, tolong hujan yang deras sederasnya, ucap Kalandra sambil menerima kunci mobilnya dari Arum. Aku mau mampir, bertamu ini.
Mau lihat proses pembuatan ayam dan bebek ungkepnya? Ucap Pak Haji yang sampai sesak napas, bersin, bahkan terkesan bengek. Enggak usah, terima kasih. Kalandra langsung menyikapi dengan sinis, tapi ia segera mundur padahal ia baru membuka pintu mobilnya. Kenapa, Mas? Arum melongok, memastikan keadaan dalam mobil sang suami. Tak ada yang salah, aromanya pun masih sama. Semuanya ia rasa wajar. Aroma mobilku kok enggak enak banget, ya, ucap Kalandra sambil memijati hidungnya yang memang mancung. Arum mengernyit heran, emang wangi jeruk, kan, ucapnya. Yang, tolong buang aja tuh wangiannya. Kalau bisa ganti pakai minyak telonnya Aidan saja yang segar. Duh, kepalaku langsung pusing gini. Sampai mual, yang. Rasa tidak nyaman yang ia keluhkan, sampai membuat seorang Kalandra duduk di teras rumahnya. Nah, kualat kan? Pak Haji mengomentari keadaan Kalandra. Ia mengintipnya dari sela jeruji gerbang bercat hitam di hadapannya. Arum menghela napas sekenanya, kemudian masuk mobil, mengeluarkan semua wewangian beraroma jeruk dari dalam mobil suaminya. Ada 3 kemasan di sana. 1 di bagian depan sebelah setir, 1 tergantung di tempat duduk penumpang sebelah tengah. 1 lagi ada di belakang dan memang sengaja begitu agar mobil selalu segar. Kalandra sendiri yang menceritakannya kepada Arum, ketika wanita itu bertanya sebelum mereka menikah. Lebih tepatnya karena Kalandra memang menyukai wewangian beraroma jeruk. Semacam parfum saja, pria itu memakainya yang ada aroma jeruknya. Buang yang jauh, apa masukin kresek terus baru taruh penampungan. Pokoknya jangan sampai aromanya keluar. Aku mau ambil minyak telon Aidan dulu, takutnya malah enggak bisa kerja saking puyeng dan mualnya gini. Kalandra melangkah loyo masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Arum. Arum yang ditinggalkan nyaris melemparkan pewangi kemasan itu ke Pak Haji. Tapi ia takut aromanya malah tersebar dan makin membuat sang suami tak karuan. Kenapa, Mbak? Tanya Ibu Kalsum yang kebetulan di ruang makan, tengah sarapan dengan sang suami. Dibuang, Mah. Katanya bikin Mas Kala pusing, balas Arum. Pusing gimana? Tanya Ibu Kalsum langsung khawatir. Ia refleks bertatapan dengan sang suami. Enggak tahu Mah, ini Mas Kala. Pokoknya wajib bungkus rapat terus buang, biar aromanya enggak menyebar, balas Arum sambil terus melangkah ke dapur yang sudah mulai sibuk membuat bebek dan ayam ungkep selaku bisnis rumahan terbaru mereka. Di sana sampai ada 2 pekerja yang membantu. Yang, kok kamu bau jeruk, kamu lupa cuci tangan, ya, keluh Kalandra ketika Arum mendekatinya. Aroma mobil Kalandra sudah dikuasai aroma minyak telon Aidan. Di tangan kanan Kalandra, botol minyak telon berukuran besarnya nyaris kosong. Padahal seingat Arum, tadinya isinya nyaris penuh. Itu, ditumpah siram sana-sini, Mas, tanya Arum memastikan dan memang telanjur mendelik menatap botolnya. Sebanyak itu langsung habis. Jiwa emaknya yang sangat berprinsip ekonomi level tinggi langsung meronta. Arum sungguh ingin berkata, kok gitu, sih, boros ih, namun melihat mata suaminya sampai sayu, yang ada ia malah tidak tega. Baru ia sadari, rasa cintanya kepada Kalandra, bisa dengan mudah mengalahkan jiwa emaknya yang mengedepankan pengiritan. Iya, biar aroma langu dari parfum jeruknya hilang. Lagian, Aidan masih punya banyak stok, kan, ini aku ambil 2. Satunya buat jaga, aku taruh tas kerja, balas Kalandra yang kemudian meraih kedua tangan Arum, membalurinya dengan sisa minyak telon. 2 segede galon gitu harusnya bisa buat 3 bulanan. Mas, batin Arum masih merasa belum ikhlas. Kamu kenapa? Tanya Pasana yang akhirnya datang bersama Ibu Kalsum. Kalandra belum sempat menjawab, tapi yang di luar gerbang sudah sibuk berteriak karena hujan yang turun langsung sangat deras. Jam segini sudah ngelayap, beneran waras, kesal Ibu Kalsum kepada Pak Haji. Pria itu memohon masuk, tapi demi keamanan bersama, khususnya keamanan Arum, mereka mengabaikannya. Karena diabaikan, Pak Haji memilih pergi. Ngebut, menerobos hujan sangat deras layaknya ksatria yang tidak berguna. Kini, semua fokus perhatian tertuju kepada Kalandra. Namun, Kalandra yang telah membuat semuanya cemas, meyakinkan dirinya baik-baik saja. Mengambil payung, Arum membukakan pintu gerbangnya untuk sang suami. Satu persatu dari mereka pergi. Kalandra dan Pasana mengemudikan mobil masing-masing. Sementara Arum memilih masuk bersama Ibu Kalsum.
Merasa cemas dengan keadaan sang suami, Arum yang sibuk di dapur, tetap menyempatkan diri untuk mengirimi pria itu pesan Wa. Sayang, Mas, aman, masih mual sama pusing, sudah sampai kantor, kan? Arum mendapati waktu sudah pukul 7 pagi. Harusnya suaminya sudah sampai kantor. Petangnya, Arum membawa segelas besar teh manis panas yang juga turut dicampur dengan herbal tolak angin. Harap cemas ia membawanya, menghampiri Kalandra yang kebetulan baru keluar dari kamar mandi. Mandi bahkan keramas pakai air hangat lebih segar, kan, sapa Arum. Sebelum Kalandra pulang, ia yang sudah janjian sengaja menyiapkan air panasnya mengingat di rumah Kalandra memang tak sampai ada air panas otomatis. Baik itu air yang di kamar mandi, maupun yang di dapur. Kalandra tersenyum hangat kemudian mengangguk. Ia segera duduk di pinggir tempat tidur dan membuat Arum menyusulnya ke sana. Arum memberikan gelas besar berisi tehnya, lengkap dengan lambarnya. Minum pelan, panas gini lebih berefek. Ke hidung pun dihirupnya langsung bikin segar, kan? Arum masih berucap lirih, seolah tengah mengobrol dengan anak kecil dan itu memang bagian dari perhatiannya kepada Kalandra. Makasih banyak, Yang. Sama, Mas. Sudah, habisin pelan, ya. Arum mengambil alih handuknya dari bahu Kalandra, membantu suaminya itu mengeringkan kepala lengkap dengan melakukan pijatan di sana. Mendadak aku mikir, ucap Kalandra di tengah kesibukannya menyesap tehnya. Mikir gimana, Mas? Arum tetap fokus mengeringkan kepala Kalandra. Namun kini, ia sampai memijat tengkuk kemudian pundak suaminya. Angga, abis dikasih yang kayak kamu, terus dapat yang kayak Septi. Rasanya kayak apa? Ya, ucap Kalandra serius dan memang langsung menerka. Pasti berulang kali pengen bunuh diri, Mas, balas Arum serius. Kalandra langsung mesem dan perlahan menahan senyumnya. Terus, Septi ada cerita ke kamu mengenai perkembangan terbaru pencarian bapaknya, yang aku bantu laporkan ke polisi. Enggak, Mas, sejak yang mau pinjam buat berobat itu, dia sepi. Berarti sudah mau 1 bulan, ya, aku pun enggak lihat update dia di Wa. Padahal biasanya, dia paling gersep mirip satpam Wa aku. Tumben, ya, tapi hari ini ya, Yang, pencariannya sudah mendapatkan hasil, dan memang dia ada di rumah bersamanya dengan istri barunya. Mereka baru nikah siri, lagi hamil istrinya. Dan di sana pun usahanya lancar. Rumah ya lumayan. Setelah diselidiki, Pak Yusuf ini pinter, Yang. Pinter gimana, Mas? Dakjal ya otaknya. Nah, maksudnya itu, dia diam jual deler sama rumahnya yang di sini, buat bikin baru di sana. Mendengar itu, Arum langsung tercengang. Kedua tangannya tak lagi memijat pundak sang suami, tapi langsung berubah mendekap pundak Kalandra. Kemudian ia melongok wajah Kalandra dari atas pundak kanan. Ia menatap Kalandra penuh keseriusan karena memang sangat penasaran. Berarti, Septi terancam kismin beneran, ya, Mas. Terancam bagaimana? Memang sudah. Itu rumah sudah terjual, tapi yang beli memang tetangga di dekat rumah baru, jadi belum sempat cek gitu. Mendengarnya, Arum langsung bergidik, ngeri, ia sampai merinding, keluarga mereka kok gitu banget, yah, Mas. Katanya paham agama, kayak Pak Haji saja, tapi yang ada mereka mengedepankan duniawi banget. Enggak hanya soal nafsu, tapi juga kekayaan kayak, wah penginnya diakui paling kaya dan paling berkuasa gitu. Nah, biasanya orang seperti mereka memang akan merasa paling paham, jadi mikirnya juga menggampangkan. Mereka susah diarahkan, dan baru akan sadar kalau semuanya sudah enggak tersisa, balas Kalandra. Kalau aku jadi Septi, aku bakalan nuntut bapaknya, Mas, serga Arum terbawa emosi dengan kasus Septi. Tanpa melihat masa lalu mereka, Arum memang berempati. Namun jika menghubungkan itu dengan masa lalu mereka, Arum menjadi berpikir, apakah itu juga bagian dari karma Septi sekeluarga? Namun, kenapa Bapak Septi enak banget, dapat istri baru, istri barunya sudah hamil, usaha baru juga sukses? Mengenai itu aku sudah kasih arahan ke pengacaranya, tapi entahlah. Kalandra memejamkan matanya, mendadak merasa sangat mengantuk tanpa bisa menahannya. Yang, jam segini kok aku ngantuk banget, keluh Kalandra yang kemudian meletakkan gelas berisi sisa tehnya di nakas yang ada di sebelahnya. Maghriban juga belum, apalagi Isyan. Ya sudah, kita wudhu dulu, abis itu maghriban. Abis ini sih,
Aku masih harus racik bumbu buat besok, ucap Arum mulai panik. Ya sudah, ayo, wudhu dulu, ucap Kalandra siap berdiri dari duduknya. Namun, Arum yang masih mendekap pundaknya dari belakang, tidak mau mengakhirinya. Malahan wanitanya itu minta gendong sampai kamar mandi untuk wudhu. Ya Allah, Mama Aidan. Cepat, Mas. Ini enggak bisa soalnya beneran ngantuk banget. Ini aku salah makan apa gimana, ya, kok jadi letoy gini. Tifus pun, harusnya enggak gini. Kalandra menurunkan Arum dari punggungnya dengan sangat hati-hati. Wanita itu langsung mengambil posisi berdiri di hadapannya. Besok sebelum kerja, kita cek ke klinik sakit apa bagaimana, tawar Arum menjadi melow. Padahal saat digendong tadi, ia girang bukan main. Kalau ke klinik, masih keburu, sih, balas Kalandra yang sebelumnya sempat merenung. Apa sekarang saja, wong sekarang pun, rasanya sudah enggak jelas, lanjut Arum lagi, berubah pemikiran. Kita lihat sampai besok coba. Kalau besok masih, ucap Kalandra yang sudah langsung dipotong Arum. Enggak, jangan tunggu besok, sekarang saja abis maghriban. Mumpung Aidan juga jadi enggak lengket ke aku dan lebih milih jadi anak mbahnya, ucap Arum, ya sudah, Mas dulu yang wudhu, gantian. Setelah konsultasi dan menjalani pemeriksaan, semuanya normal. Kalandra hanya diduga kecapean. Masa, sih, pikir Arum yang jadi ragu. Apalagi ia yang menyaksikan sendiri keadaan suaminya. Ini beneran enggak ada pemeriksaan lanjut, ya, dok, Arum memastikan untuk yang terakhir kalinya. Selain itu, ia juga bingung. Masa iya Kalandra yang selalu makan sehat sekaligus enak, malah kurang darah. Kalau besok masih gini, kita ke rumah sakit, Mas, ucap Arum yang baru masuk mobil dibantu Kalandra. Pria itu tetap memuliakannya walau masih lemas, bahkan ngantuk. Coba kita lihat besok deh, balas Kalandra yang kemudian menutup pintu mobilnya. Arum melepas kepergian Kalandra dengan murung. Aku enggak apa, yang. Kamu jangan khawatir, paling memang efek kecapean karena selama ini, aku kerja setengah modar, ucap Kalandra sengaja meyakinkan istrinya, tak lama setelah ia masuk mobil dan siap menyetir. Iyalah, Mas sehat. Tiap hari makan terjamin. Ada suplemen juga. Masa iya, kekurangan gizi? Tanggap Arum sewot, tapi sukses membuat Kalandra ngakak. Sumpah maluin. Aku malu banget dikatai kurang gizi, yang kali ini Kalandra menertawakan dirinya sendiri. Merasa miris dengan apa yang terjadi. Padahal malam ini saja, ia sampai kembali membangunkan Arum. Bukan untuk menjalani rutinitas malam sebagai pasangan suami istri. Melainkan untuk kepentingan perutnya yang sibuk keroncongan. Mas lapar? Beneran lapar? Apa mau itu lagi? Tanya Arum yang masih kantuk dan memang setengah sadar. Lapar beneran? Yang, kayaknya makan bebek ungkep yang digoreng, terus cemplungin ke bumbu sambal, terus dibakar, enak banget, lirih Kalandra merengek sedih kepada istrinya. Seolah dirinya manusia yang wajib sangat dikasihani karena rasa laparnya. Paginya, Pasana termangu menatap sang menantu yang membawa ember berisi air penuh uang panas. Jam segini, Aidan sudah mau mandi, tanya Pasana kepada sang menantu yang tak lain Arum. Pertemuan mereka terjadi di ruang keluarga yang masih dihiasi lampu menyala. Sebab hujan yang terus mengguyur dari kemarin membuat suasana gelap. Jangankan cahaya matahari, langitnya saja benar hanya dikuasai bentangan awan hitam. Arum langsung menoleh dan menatap sang papa mertua. Buat Mas Kala, Pah. Hah, refleks Pasana langsung terkejut. Jadi sekarang, kamu punya 2 bayi. Mendengar itu, Arum langsung menahan tertawanya. Bayi baru kamu yang kemarin malam cek ke klinik. Katanya kekurangan gizi, kan, lanjut Pasana sengaja bercanda. Mendengar itu, perut Arum langsung kram gara tawa yang ditahan. Kendati demikian, ia tetap melangkah menuju kamar Kalandra yang ada di sebelah. Suruh mandi, abis itu suruh sarapan. Harusnya sih berjemur, tapi cuacanya saja gelap, mirip masa depan cinta Pak Haji ke kamu yang sampai kapanpun berasa mustahil, lanjut Pasana. Ih, Papa tega, kali ini Arum merengek. Pasana yang berkecak pinggang berangsur menertawakan Arum. Bahagialah kalau hujan gini, Rum. Tuh orang enggak mungkin datang. Bersambung dulu ya teman-teman.